Patah hati itu kondisi emosi yang mengalami kekecewaan dan kesedihan mendalam karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Kenapa ada patah hati? Ya karena yang diharapkan tidak terjadi. Yang diinginkan tidak terwujud. Nanti sebenarnya solusinya, kuncinya yang terletak pada harapan dan kenyataan ini. Bagaimana kita memanage harapan, bagaimana kita memahami kenyataan. Jadi bagi yang patah hati diingat-ingat dua keyword ini. Karena sakit hatimu berhubungan dengan harapanmu dan berhubungan dengan kenyataan. Bismillah, mari kita lanjut lagi, belajar lagi, ngaji lagi. Baik, kita mulai membahas ya ke tema kita patah hati. Kita awali dari sini. Patah hati itu, sederhananya biasanya didefinisikan kondisi emosi yang mengalami kekecewaan dan kesedihan mendalam karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Kenapa ada patah hati? Ya karena yang diharapkan tidak terjadi. Yang diinginkan tidak terwujud. Nanti sebenarnya solusinya, kuncinya yang terletak pada harapan dan kenyataan ini. Bagaimana kita memanage harapan, bagaimana kita memahami kenyataan. Jadi bagi yang patah hati diingat-ingat dua keyword ini. Karena sakit hatimu berhubungan dengan harapanmu dan berhubungan dengan kenyataan. Oke, harapan dan kenyataan itu seperti kamu membayangkan dirimu seperti apa, begitu berkaca, oh alah ternyata aku itu hanya seperti ini. Itu harapan dan kenyataan. Begitu kamu membayangkan besok bahagia mesti, betapa indahnya kalau nanti jadi, ini sebentar lagi aku lulus, begitu lulus nanti aku dapat kerjaan, begitu dapat kerjaan nanti bisa langsung aku melamar, dan itu kan gampang kalau cuma dibayangkan. Begitu dijalani kok tidak sederhana ya. Mau lulusnya saja pontang-panting luar biasa. Apalagi nanti cari kerjanya. Apalagi itu terus kamu jadi kecewa, hatimu patah. Apalagi kamu nyari kerja tidak dapat-dapat, mau ngelamar kok susah, akhirnya dia dilamar orang lain. Oh, itu kamu menyanyi lagu India kalau sudah begitu. Oke, kita lihat ya. Saya awali dari sini. Ini untuk menjawabnya ya, kenapa sih Pak kok saya jatuh cinta? Kenapa sih kok saya suka dia? Kenapa sih kok saya bisa tertarik padanya? Ini secara neuroscience. Kita itu sepanjang evolusi kita, evolusi manusia. Manusia itu kan berkembang terus, berevolusi terus. Itu manusia itu sudah belajar karena mengikuti fitrahnya. Kita ini kan punya fitrah berketurunan, punya fitrah melanjutkan generasi, punya fitrah menikah dan lain sebagainya. Itu sejak awal kita sudah belajar untuk menghidupkan fitrah ini. Nah, maka otak kita terkondisikan untuk mengikuti fitrah itu, termasuk fitrah berketurunan. Nah, maka generasi manusia awal itu juga sudah punya ideal-ideal. Pasangan yang menurut mereka cocok untuk melanjutkan generasi. Mungkin ada yang menganggap ini cari saja yang subur, yang cirinya begini. Cari saja yang aktif, yang cirinya begini. Cari saja. Itu nenek moyang kita sudah punya standar-standar. Mereka belajar, jangan menikah dengan perempuan kayak gini deh, kalau kayak gini itu. Nanti perempuan jangan mau kalau dinikahi laki-laki kayak gitu deh. Ini sepanjang sejarah manusia itu belajar tentang ini. Sejak era purba manusia sudah belajar. Nah, pelajaran ini direkod dalam otak manusia. Yang itu kemudian lama-lama terkumpul, sandinya tersimpan di otak kita. Dalam sinyal-sinyal saraf-saraf otak kita. Jadi itu warisan nenek moyang kita. Di dalamnya ini ada sirkuit macam-macam, termasuk tadi standar-standar pasangan ideal. Yang itu nanti didukung oleh hormon neurotransmitter yang ada di kepala kita.
Jadi sandinya sudah ada. Misalnya tipe ideal istri versi Indonesia mungkin beda dengan tipe ideal versi Afrika atau versi Amerika. Versi Melayu mungkin beda dengan tipe ideal versi manalah, India atau mana. Ini sesuai rekod cetak yang ada di kepala kita. Ini warisan nenek moyang kita. Nah, selanjutnya isi kepala yang isinya sandi-sandi itu akan jadi secara tidak sadar jadi standar kita. Kalau melihat pasangan yang menurut sandi-sandi tadi cocok, menurut sirkuit-sirkuit tadi cocok. Itulah mengapa kadang-kadang bagi temanmu, sahabatmu yang satu ini tidak menarik, tapi kok malah temanmu yang satunya jatuh cinta sama dia, itu mungkin ada warisan-warisan standar yang cocok. Nah, mungkin misalnya nenek moyangmu dulu trauma punya pasangan kok merengut saja, terus dia punya senang, pokoknya cari istri yang murah senyum lah besok misalnya. Itu terus jadi tergambar di kepalamu, terpola, nanti ini mungkin lama-lama diwariskan. Makanya saya pernah baca buku terjemahan itu yang isinya jangan jadi orang yang murung, karena kemurunganmu akan diwariskan ke generasi selanjutnya. Jadi orang yang ceria, jadi orang yang bahagia. Makanya jangan pakai rumus saya susah tidak apa-apa Pak, yang penting anak saya besok seneng. Itu tidak laku kalau pakai teori ini. Kalau kepingin anakmu, generasimu yang akan datang seneng, kamu harus jadi orang yang gembira juga. Nah, ini asal-usulnya. Kenapa kok kamu bisa jatuh cinta sama dia? Kemungkinan standarnya dia cocok dengan standar yang ada di kepalamu. Yang ini mungkin kamu tidak sadar. Oh enggak kok Pak, saya itu tiba-tiba saja seperti ada yang narik terus jatuh cinta sama dia. Saya tidak pakai mikir. Ya sebenarnya itu karena sudah ada pola, sudah ada standar yang ada di kepalamu. Jadi ketika standar ini secara tidak sadar ketemu, itu mungkin kayak lampu ninu-ninunya itu bunyi terus. Wah ini cocok ini. Nah, alhamdulillah kalau yang membunyikan standarmu itu dia juga bunyi standarnya. Nah berarti sama-sama jatuh cinta. Kalau tidak kamu bunyi sendirian. Jadi bertepuk sebelah tangan kamu. Itu cikal bakalnya patah hati di situ. Jadi kalau kamu ketemu kok terus sinyalmu bunyi, kamu boleh tanya sinyalmu bunyi juga enggak? Kalau ternyata enggak, kamu siap-siap sudah ancang-ancang mundur. Nah ini awalnya begini. Nah yang penting bukan ini, yang penting selanjutnya. Setelah jatuh cinta, ini yang menarik. Pusat-pusat rasional di otak kita macet. Jadi otak emosionalnya meluap. Jadi yang kuat sekali emosinya, rasionalnya macet. Itu kenapa jatuh cinta itu sering kelakuannya orang jatuh cinta itu tidak logis. Tidak masuk akal. Orang jatuh cinta itu seperti orang mabuk. Bahkan ada yang bilang orang jatuh cinta itu seperti orang pecandu narkoba. Ketika orang kecanduan itu kan selalu ingin dapat itu terus. Kalau biasanya nyuntik suntikan terus. Jadi kalau kalian saking rindunya gelisah pengen ketemu sampai rasanya bolak-balik, itu seperti orang sakau. Rumusnya memang begitu. Gejala kimia yang ada di otakmu begitu. Jatuh cinta itu semacam ketergantungan. Nah, sistem amigdala, sistem singguli kortek macet. Sistem amigdala itu sistem ketakutan, kesiagaan. Sistem berpikir kritis juga macet. Jadi, akhirnya apa? Banyak orang bilang, wah orang mencintai itu tidak masuk akal, tidak rasional. Kewaspadaannya turun, daya kritisnya turun. Jadi aktivitas ini didukung oleh berbagai hormon. Jadi seperti dopamin, oksitosin, serotonin. Wis itu tambah, kamu tambah melekat, tambah rasanya tidak bisa putus sudah. Makanya jangan heran bagi yang pernah ngalami jatuh cinta itu rasanya sejuta rasa. Meledak-ledak pokoknya tidak bisa dikontrol. Karena memang otak rasionalnya macet. Jadi
Kadang-kadang yang dilakukan tidak masuk akal. Ada ndak yang di sini nelpon mulai Isya sampai jam 3? Ya, saya pernah diceritain begitu. Ada yang cuma bilang apa? Sudah ya, saya mau tidur gitu. Terus kamu yang sana bilang ya silahkan tidur dulu. Ya kamu dulu lah. Ya kamu dulu. Oke, bolak-balik kamu dulu bisa sampai jam 1 malam itu. Miss you too, bolak-balik miss you too. Ayo, itu ngapain anak-anak itu? Nah, sinyal-sinyal rasionalnya macet itu. Jadi agak berat memang. Jadi ini perspektif neuroscience ya. Jadi ternyata jatuh cinta seperti itu. Makanya mabuk cinta itu rumusnya tadi. Gempuran hormon oksitosin, dopamin, dan serotonin. Oksitosin itu orang menyebutnya hormon cinta. Karena berhubungan dengan perasaan, kasih sayang, emosi, keterikatan antar manusia. Kemudian dopamin. Dopamin ini hormon kenikmatan. Kalau kita merasakan nikmat, otak kita melepaskan dopamin ini. Misalnya kita makan enak. Begitu makan makanan enak, keluar hormon dopamin ini. Mendengar lagu kesenangan kita, keluar dopamin ini. Ketika dopamin ini keluar, biasanya kita tambah bergairah, tambah semangat, tambah kreatif. Jadi cuma ya dopamin ini yang namanya kenikmatan itu kan ada durasinya. Tidak tahan lama. Itu makanya orang jatuh cinta itu beda antara pertama kali jatuh cinta dengan 6 bulan sesudahnya, setahun sesudahnya, apalagi 4 tahun sesudahnya. Ya gairahnya berbeda, intensitasnya beda. Jadi kenapa ya sudah mulai berkurang asupan dopaminnya, nikmatnya beda. Kayak kita makan itu loh. Waktu lapar-laparnya makan itu kan nikmat luar biasa, senengnya luar biasa. Tapi ketika kita tambahi piring kedua, mungkin nikmatnya tinggal setengah. Kita tambahi piring ketiga, mungkin nikmatnya tinggal seperempat. Piring keempat sudah tidak muat lagi, tidak enak, sudah kita paksa muntah mesti. Meskipun makanan kesenangan kita. Nah, mungkin kesenangan kita pasangan mungkin juga begitu. Jadi kalau hanya berhenti di kesenangan, durasinya pendek. Kalau hanya ingin mencari senang, itu tidak panjang. Itu mengapa ya, kalau baru jatuh cinta, engkaulah segalanya. Engkau satu-satunya yang paling cakep pokoknya. Tapi nanti dapat 2-3 tahun itu ternyata yang lain lebih banyak yang lebih cakep. Nah, itu berarti hormonnya sudah mulai habis, berkurang. Makanya jangan pacaran lama-lama, segera menikah. Kalau pacarmu tanya, kok buru-buru menikah? Keburu hormonnya habis. Kalau hormonnya habis nggak menarik lagi nanti. Biar nanti tidak berhenti di mahabbah yang sifatnya eros tadi. Hanya kesenangan tapi naik level. Ya jalannya menikah. Nah, selain dopamin nanti ada serotonin. Serotonin ini hormon kebahagiaan. Jadi biasanya membuat hati tenang, membuat hati nyaman, mengurangi depresi, ini serotonin. Nah, 3 hal ini kan menyenangkan. Hormon cinta, hormon kenikmatan, hormon kebahagiaan. Itulah mengapa orang yang mencintai itu kemudian jadi sangat terikat. Khawatir kehilangan kenikmatannya ini. Nah, sayangnya ketika kita patah hati, fasilitas dari hormon-hormon tadi berhenti. Itu yang membuat kita cemas, tertekan, terisolasi. Akhirnya otak berusaha mencari gantinya. Pokoknya apa saja boleh. Itu makanya ini yang saya bilang, orang patah hati maupun orang jatuh cinta itu energinya luar biasa. Sama-sama otak rasionalnya macet. Sehingga kadang-kadang melakukan hal-hal yang tidak terbayangkan. Baik ketika jatuh cinta maupun ketika patah hati. Itulah gunanya kita harus hati-hati dengan energi yang kita miliki saat jatuh cinta maupun patah hati. Karena ketika kita patah hati pun ya, daya kekecewaan, daya kekesalan, daya rasa sedih sakit karena kehilangan kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan tadi itu bisa tersublimasi jadi apa saja.
Orang bisa melakukan apa saja, bahkan yang tidak terbayangkan. Ada banyak cerita-cerita bagaimana orang patah hati atau orang jatuh cinta itu melakukan hal-hal yang sama sekali tidak terbayangkan oleh kita. Mungkin kalau kita geleng-geleng tidak akan mau seperti itu. Tapi bagi yang ngalami jatuh cinta itu tidak masalah melakukan itu. Jadi orang luar yang melihatnya, alah kok gitu amat sih wong jatuh cinta aja kok. Itu wong patah hati itu aja susahnya apa sih, mbok nyari lagi. Ya kamu yang tidak ngalami ngomong enak saja begitu. Yang ngalami itu jungkir balik dia. Diputus emangnya kenapa, mbok yo nyari lagi. Mau yang lain ya banyak, mau yang lebih jelek apa lagi. Misalnya, tapi tidak sesederhana itu loh. Bagi kalian yang pernah ngalami, semoga tidak ada. Ya saya tahu lah, ini kan anak alim semua. Nah, ya, jangan-jangan kasusnya seperti tadi, belum pernah jatuh cinta Pak, ya tidak mungkin patah hati. Tidak masalah bahwa orang yang patah hati itu bagi dia tidak masalah dia melakukan apapun asal bisa ada ganti dari kenikmatan, kebahagiaan, rasa cinta tadi yang sekarang hilang. Karena sebelumnya sudah terlalu melekat ke sana. Nah, ini kalau dijelaskan secara neurosains ya, secara hormonal. Maka sebenarnya tema bulan ini itu saya dedikasikan untuk yang patah hati, ayo kita temani mereka. Karena mereka ini sering hanya diketawain saja sama lingkungan sekelilingnya. Kita selalu mengagung-agungkan cinta, kita ngomong kemana-mana tentang betapa luar biasanya cinta. Tapi kita lupa ada sisi gelapnya cinta yang namanya patah hati. Yang oleh masyarakat dipandang remeh, dipandang sepele. Padahal bagi yang ngalami itu beratnya luar biasa. Jadi kita mungkin susah menasihati mereka. Saya bilang tadi banyak saluran-saluran rasional yang mampet, tapi paling tidak kita bisa menemani mereka. Nah, itu sebenarnya tujuannya, biar mereka juga merasa ternyata yang aku rasakan ini sesuatu yang penting. Mereka ini mungkin agak paradok, masyarakatnya bilang alah begitu aja, alah wong gak penting saja, tapi kok sakitnya seperti ini ya, kok beratnya seperti ini ya. Baik, oke ya, ini penjelasan perspektif neurosainsnya. Nah, yang ingin lebih dalam boleh nanti. Hari ini banyak buku-buku yang menjelaskan ini. Bagaimana kondisi otak, situasi otak saat orang mengalami jatuh cinta maupun patah hati. Saya ingin masuknya dari dunia emosi. Ini mungkin wawasan ini beberapa di antara teman-teman sudah paham. Ini mungkin wawasan ini beberapa di antara teman-teman sudah paham. Jadi ada psikolog ahli jiwa namanya David Hawkins. Dia membahas tentang kesadaran manusia. Jadi dia bukunya judulnya Power and Force, An Anatomy of Consciousness, The Hidden Determinant of Human Behavior. Jadi ini diri kita ini, tingkat kesadaran kita itu hari ini ada di mana. Hawkins ini membuat semacam metrik, semacam peta. Terus dia skor. Skor itu mungkin level energinya. Jadi hidup kita ada di level kesadaran yang mana? Itu ada sekitar 8 tambah 9, 17 level. Yang jumlahnya 8 yang awal itu namanya force. Force ini coraknya agak negatif. Jadi kalau kita ada di level force ini, kita terjebak di situ, kita harus berjuang keluar dari situ. Yang level tinggi sisanya namanya power. Kalau power ini dimensi ketika kita mengembangkan diri. Berarti kita sudah meningkat dari kondisi force tadi. Nah, ini sisi-sisi kesadaran kita. Ini ada 17 tadi, yang paling rendah malu, yang paling tinggi pencerahan. Ya tentu saja mungkin dalam diri kita ada banyak. Saya sudah
levelnya cinta Pak, tapi kadang-kadang ya ada malunya, kadang ada takutnya ya. Tapi ini yang dimaksud yang dominannya. Ada orang yang dominan dalam hidupnya itu isinya rasa malu saja. Sehingga dia merasa minder, tak berdaya, tak berharga. Ini level kesadaran paling rendah kalau versinya Hawkins. Nah, paling tingginya itu pencerahan. Makanya dia menskor energinya, level paling rendahnya 20, level paling tingginya 1000. Nah, ini mungkin menarik untuk teman-teman bahan refleksi. Saya itu dominannya ada di mana? Kesadaranku. Kalau yang paling rendah malu tadi ya, rasa minder, tak berharga, itu powernya 20. Energi 20 itu ya sulit kita mengharapkan kontribusi besar dari kita untuk hidup. Jadi ini orangnya agak mungkin sangat-sangat introvert, merasa minder, merasa tak berharga. Yaitu nanti patah hati itu ada di mana, cinta ada di mana. Nanti kita lihat betapa jauhnya drop kesadaran dari cinta jadi patah hati. Apalagi terus gara-gara patah hati terus minder. Cinta itu kan 500. Begitu terus jadi minder, malu. Mungkin minder karena wah berarti saya ini tidak layak dicintai atau tidak layak mencintai orang, terus jadi minder. Itu kita drop jadi 20 energinya. Dari sangat aktif luar biasa jadi turun. Naik satu level dari malu ada menyalahkan diri, rasa bersalah. Ini kadang-kadang orang patah hati kan juga bisa menyalahkan diri. Salahku. Wong ya cuma minta setia saja, aku kok ndak bisa. Nah, terus kamu kecewa, menyalahkan dirimu. Itu hidup dalam rasa bersalah, itu level energinya cuma 30. Susah produktif, pasti susah kreatif. Naik satu level ada lebih tinggi tapi juga tidak kalah buruknya. Namanya apatis. Ini wujudnya biasanya putus asa. Jadi sudah tidak ingin apa-apa lagi. Bangkitlah, sudah tidak mau. Ayo perjuangkan, tidak mau, sudah. Apatis sudah. Tidak mungkin aku sukses. Tidak mungkin aku bisa dapat lagi. Sudah gonta-ganti berapa kali kok terus putus, terus sudahlah. Tidak usah mikir itu lagi. Ini apatis namanya. Orang kok dominan hidupnya apatis, isinya putus asa saja, ya pasti tidak produktif. Jadi tingkat kesadarannya masih rendah. Naik satu level menyesal. Menyesal lumayan 75, tapi itu pun masih kelompok rendah. Hidup dalam penyesalan, itu mesti tidak produktif. Ini kita ada masih di ranah force, ranah yang tertekan. Naik satu level hidup dalam ketakutan, cemas, khawatir. Ini 100 nilainya. Nah, nilai 100 itu ya masih 10%-nya, karena yang paling tinggi 1000. Jadi kalau kalian hidup dalam ketakutan itu masih di lingkup rendah. Nah, ini sudah mulai agak agresif, tapi tetap konotasinya negatif. Di atas ketakutan ada ambisi. Hidup tidak terkendali, penuh ambisi. Ini level keinginan. Jadi orang yang hidupnya dikejar-kejar ambisi secara tidak terkontrol. Nah, ini juga masih negatif. Di atas ambisi ada marah. Marah pada seseorang itu kan manifestasi kebenciannya. Orang yang patah hati itu biasanya ada bencinya. Kadang-kadang ada juga sedikit ambisinya. Ambisi ingin balas dendam. Aku dicurangi, hati-hati saja. Tunggu saja, rasakan besok misalnya. Gusti Allah ora sare. Itu sebenarnya kan banyak yang bilang kalimat itu sebenarnya menunjukkan kondisi jiwa yang dendam. Ingin orang yang dia benci dibalas, meskipun karena aku tidak bisa balas, misi balas dendamnya aku pasrahkan pada Allah. Nah, itu sebenarnya mental-mental itu tadi, ambisi, hasrat, ingin balas dendam. Melanjutkan level atasnya yaitu kebencian. Jadi jangan dikira orang yang ngancam-ngancam pakai nama Tuhan itu sejenis kepasrahan, tapi itu sebenarnya egonya saja. Dia ingin melampiaskan balas dendam, tapi karena terkendala situasi dia tidak mampu, maka dia tunggu Allah yang membalas dendamkan. Nah, di atas itu ada lebih tinggi dari marah, benci, itu level
kesombongan, harga diri, merasa diri penting, merasa diri bisa, merasa diri lebih dari yang lain. Itu nilai energinya 175. Masih di lingkup force. Nah, nilai energi limit itu kalau bisa kita 200. 200 itu kita sudah mulai power, sudah mulai mampu mengembangkan diri, tidak terjebak dalam ego lagi. Yaitu apa? Yang 200 ini berani. Berani itu kan sifat moderat antara nekat dengan pengecut. Jadi berani itu siap bergerak, siap maju, tapi penuh perhitungan, tegas. Ini level 100. Jadi hiduplah dalam keberanian minimal. Itu kalian ada di ranah power. Ada lagi lebih tinggi. Istilahnya Hawking itu netralitas. Meskipun mungkin arahnya pada keyakinan, hidup dengan mantap yakin. 250 powernya. Atau hidup dalam optimisme. Ini beda dengan keinginan tadi. Kalau ini mungkin terjemahannya kemauan. Optimis, tidak pesimis. 310. Lebih tinggi lagi memaafkan. Memaafkan itu powernya besar. 350. Lebih tinggi lagi berpikir. Nah, limit yang kedua kalau teorinya Hawking, selain 200, perhatikan limit 500 itu. 500 ke atas kita mengalami puncak-puncak tujuan-tujuan ideal hidup. Hidup dalam cinta, naik lagi lebih tinggi hidup dalam sukacita. Hidup dalam kegembiraan, ketenangan, naik satu level lagi hidup dalam kedamaian, kebahagiaan, dan puncaknya adalah hidup dalam pencerahan. Jadi kalau pencerahan ini tidak bisa dijelaskan sudah. Kita yang merasakan. Ini momen kalau di ilmu ini momen eureka. Momen wow, momen ketakjuban, momen Allahu Akbar. Itu momen pencerahan paling tinggi. Nilainya 700 sampai 1000. Nah, semoga teman-teman, saya tidak tahu ada di mana, semoga ada di power ya, tidak ada di force. Kalau ada di force, kita ada di wilayah yang negatif. Mari menghidupkan power. Nah, gejala-gejala fenomena yang malam hari ini kita bahas, broken hearts, patah hati, itu banyak ada di force. Ayo kita jadikan yang di force ini geser ke ranah power. Makanya sering saya bilang, tidak hanya cinta, patah hati pun sebenarnya energinya banyak. Maka ayo kita meskipun patah hati, tapi paling tidak masih tetap berani, masih tetap optimis, masih tetap misalnya mau berpikir, masih bisa memaafkan. Sudah patah hati, diputus, tidak mau memaafkan, dendam lagi. Oh, itu kamu ada di force. Kamu terjebak dalam kegelapan rasa sakitmu. Coba kamu mau memaafkan, kemudian optimis melihat ke depan, bisa menerima, apalagi tetap tenang, bahagia. Kamu luar biasa. Nah, ini cara antara lain, karena teori untuk membaca jiwa itu kan luas sekali. Ini antara lain dari para ahli jiwa untuk memahami fenomena kesadaran kita. Ini loh yang mendorong hidup kita. Ini nanti jadi profil kepribadian kita. Kalian setelah ini boleh introspeksi. Pak, saya itu tipe orangnya pemikir, Pak. Lumayan. Power 400. Pak, saya itu tipe orangnya ceria, Pak. Gembira terus. Lumayan 540. Pak, saya itu hidup dalam penyesalan, Pak. Oh, itu kamu berarti ada di force level 475. Pak, saya hidupnya penuh kebencian. Kamu ada di force. Meskipun nilainya 150. Nah, ini caranya begini nanti. Kalau ingin memahami level kesadaranmu di mana. Baik, ini pengantar ya untuk memetakan jiwamu sebelum kita nanti nangis-nangis patah hati.